Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikatakan orang itu mempunyai kemuliaan manakala di dalam hatinya ada sebuah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtalafal ulama rahimallahu makna taqwa wa haqiqatul muttaqi. Para ulama berbeda pendapat tentang makna takwa itu sendiri dan juga hakikat takwa. Tetapi dari perbedaan para ulama tersebut dapat disimpulkan adalah jima'u tafriqul ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun. Itu inti daripada takwa itu. Adapun pertama adalah pendapat daripada Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-muttaqi alladhi yattaqi syirka wal kaba'ir wal fawahisa. Definisi takwa bagi menurut pendapat dari Ibnu Abbas adalah al-muttaqi alladhi yattaqi syirka. Yang dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dosa-dosa yang besar lainnya. Ketika seseorang sudah mampu menjauhi sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa yang besar, maka itu menurut pendapat daripada Ibnu Abbas dikatakan orang itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat dengan pendapat daripada Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, at-taqwa ala tara nafsaka khairan min ahadin. Pendapat daripada Ibnu Umar yang mengatakan bahwa yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jangan melihat diri kita lebih mulia dari orang lain. Kebanyakan daripada kita adalah merasa bahwasanya kita itu adalah paling mulia di antara orang lain. Suatu gambaran bahwa merasa diri kita mulia akan membinasakan diri kita adalah suatu gambaran bagaimana iblis laknatullah yang merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perilaku daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jangan merasa diri paling mulia. Kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata karena kewajiban kita, berbaktinya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merasa diri kita adalah ahli ibadah.
Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu lebih menegaskan kepada kita bahwasanya yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ala tara nafsaka khairun min ahadin. Jangan melihat bahwa diri kita adalah lebih mulia daripada orang lain. Kita kadang-kadang meremehkan dari penampilan seseorang itu dari penampilannya. Kadang-kadang kita melihat seseorang dari segi penampilannya. Kalau penampilan orang tersebut tidak menggunakan pakaian-pakaian yang islami, kadang-kadang memandang rendah kepada doa orang itu. Oleh karena itu, belum tentu orang yang menggembala doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang menggembala mungkin ibadahnya rajin. Oleh karena itu, Ibnu Umar lebih menekankan kepada kita bahwa yang namanya takwa ala tara nafsaka khairan min ahadin. Yaitu jangan melihat bahwasanya kita lebih mulia dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan pendapat daripada Tolak bin Habab, faqala at-taqwa amalun bitta'atin ala nuri minallah rija'an lis-sawabi haya'an minallah. Yang dikatakan takwa menurut Tolak bin Habib adalah melakukan sebuah amal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan suatu pahala. Ini juga bisa dijadikan kata takwa. Wakila at-taqwa tarku ma'siyatin ala nurin minallahi makhafatan iqaballah. Juga ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan seluruh maksiat karena takut siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari keterangan para pendapat tadi yang mengatakan bahwasanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala teruji manakala sifat-sifat sombong tidak berada dalam diri kita dan kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dari segala bentuk dosa-dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa tariqut taqwa awalan. Lalu bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama adalah takhallusu min madzalimil ibadi wa huquqihim. Cara kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama memurnikan diri dari orang-orang yang menzoliminya. Artinya, ketika ada orang yang zalim kepada kita, maka biarkan saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Summa minal ma'asi al-kaba'ir minha wasyagha'i wasigha'i. Kemudian
kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, baik maksiat atau dari dosa yang kecil dan juga dosa yang besar. Tsummal istighalu bi tarki dzunubi qalbi. Kemudian kita tidak boleh terlena, atau tsummal istighalu, kemudian kita disibukkan bi tarki dzunubil qalbi, meninggalkan dosa-dosa hati. Kenapa kita harus disibukkan untuk meninggalkan, diistighalkan, disibukkan untuk meninggalkan dosa-dosa yang bangsa qalbiyah allati hiya ummahatud dzunub? Karena dosa-dosa di dalam hati itu adalah merupakan pangkal pokok daripada dosa-dosa yang berada di dalam diri manusia. Wa usuliha, karena dosa di dalam di hati kita adalah merupakan merupakan pokok dari permasalahan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, faminha yatafarra'u dzunubul jawarih. Oleh karena itu, di antara cabang dari dosa-dosa yang bersemayam di dalam hati adalah anggota tubuh kita yang mengeluarkan dosa, yang melakukan dosa. Minar riyahi, yang pertama minar riyai, yang pertama adalah dari perbuatan riya. Wa nifaq, dari perbuatan-perbuatan munafik. Wal ujub, dari perbuatan yang merasa diri, membanggakan amal diri kita. Inilah terkadang manusia disibukkan dengan selalu membangga-banggakan amal perbuatannya. Dia merasa bahwasanya amal perbuatan dirinya lah yang paling mulia. Wal kabir, dan merasa dirinya adalah orang yang paling sombong. Wat tama, mengharapkan suatu pemberian dari orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita terbebas dari sifat toma kepada orang lain. Kenapa? Karena yang timbul adalah kekecewaan ketika sifat toma itu berada dalam diri kita. Oleh karena itu, hendaknya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, yaitu bersihkan hati kita dari segala bentuk dosa-dosa yang bersemayam di dalam diri kita. Kenapa? Karena dosa itulah yang menyebabkan manusia lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang itu lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya. Dan sumber permasalahan daripada dosa-dosa manusia adalah bersemayam di dalam hatinya. Oleh karena itu, satu cara untuk membersihkan hati kita agar kotoran-kotoran itu tidak ada di dalam diri kita adalah caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.